Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS untuk Green Logistik. Yang pertama, perbandingan antara kelima jurnal tentang Green Transportation. Di sini saya mengambil tema Green Transportation. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hadi dari NIM 400111322650166. Lanjut, berikut link jurnalnya dari yang pertama sampai yang kelima. Lanjut ke perbandingannya untuk judul jurnal. Yang pertama itu analisis pengenaan denda pengembalian produk bea cukai di Indonesia. Terus fokus utamanya penerapan denda dalam ekspor impor oleh bea cukai. Terus metode pendekatannya analisis normatif hukum dan studi pustaka. Terus kontribusi utama menyoroti resiko ketidakpastian hukum dan perlunya keadilan prosedur dalam penerapan denda. Terus perbedaan kunci. Fokus pada aspek hukum dan regulasi domestik Indonesia tidak menyentuh keberlanjutan atau efisiensi logistik. Terus jurnal yang kedua itu A Game Theoretic Approach to Sustainable Freight Transportation. Terus yang fokus utamanya persaingan antar jaringan transportasi hijau, semi hijau, dan tidak hijau di bawah intervensi pemerintah. Terus metode pendekatan game teori, Nash and Sternberg, Behavioral Modeling. Terus kontribusi utamanya menunjukkan peran strategi pajak dan subsidi pemerintah dalam pengalihkan penggunaan transportasi menuju opsi yang lebih hijau. Terus perbedaan kunci. Kompleks secara matematis, fokus pada persaingan dan kebijakan fiskal pemerintah dalam konteks keberlanjutan. Terus jurnal ketiga, Assessment of Ideal Smart Network Strategies for Logistic Companies. Terus fokus utamanya evaluasi strategi jaringan pintar dan indikator transportasi hijau. Terus metode pendekatannya dengan menggunakan PF LBWA dan PF COCOSO Vector Visual MCDM. Kontribusi utamanya memberikan model pemilihan strategi logistik hijau berbasis keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terus perbedaan kuncinya berbasis Fuji Logic, fokus pada pengambilan keputusan perusahaan logistik, bukan kebijakan pemerintah. Terus jurnal keempat, Analysis of Green Traffic Development in Shenzhen. Fokus utama, evaluasi kemajuan transportasi hijau di kota Shenzhen atau Cina. Terus metode pendekatannya empathy with plus topsis. Kontribusi utamanya menyediakan analisis kuantitatif perkembangan transportasi hijau selama 2016 sampai 2018 dan faktor pendukungnya. Terus perbedaan kuncinya spesifik pada studi kasus lokal Shenzhen, pendekatan evaluatif berbasis dan data historis. Terus yang kelima, The Power of Technology Innovation in Smart Transportation. Fokus utamanya hubungan antara inovasi teknologi dan efisiensi transportasi hijau. Terus metode pendekatannya Economic Model GMM plus analisis non-linear plus modelisasi ICT. Terus kontribusi utama menunjukkan bahwa inovasi teknologi mempercepat efisiensi energi dan penurunan emisi dalam transportasi hijau. Perbedaan kuncinya fokus pada dampak inovasi teknologi dan peran teknologi informasi dengan pendekatan statistik lanjutan. Terus lanjut ke persamaannya, yaitu semua jurnal membahas transportasi atau logistik internasional dan bagaimana kebijakan inovasi atau strategi mempengaruhi efisiensi, keberlanjutan, atau kepatuhan. Terus kesimpulan umumnya, kelima jurnal menunjukkan bahwa efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam transportasi dan logistik hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antar kebijakan publik atau regulasi atau intensif, penerapan teknologi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Terus jurnal satunya itu menyoroti perlunya keadilan hukum dalam penerapan denda agar tidak menghambat iklim usaha dan perdagangan lintas negara. Terus jurnal 2 menggaris bawah strategi persaingan logistik hijau dan pentingnya kebijakan fiskal untuk mendukung pergeseran ke transportasi ramah lingkungan.
Terus jurnal ketiga dan keempat itu menekankan evaluasi strategi dan indikator keberlanjutan dalam logistik kota dan perusahaan. Terus jurnal kelima menampilkan bahwa inovasi teknologi terutama smart transportation menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi, terutama didukung oleh ICT dan kebijakan tepat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.